syarku fitul ma'i min idami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabba bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya dari Senin, Selasa, Rabu, Opnam operasi mata. Ini bukan gaya. Suster kok di ruangan kok pakai kacamata hitam. Ini coklat ya. Jadi setelah selesai baru saya ngomong. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ini masih luka. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada serbet kan? Baik. Tisu. Oh, tisu. Baik. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ketemu jenengan. Jadi Senin kemarin masuk, Selasa tindakannya, Rabu pulang, boleh pulang, ngurus administrasi. Jadi ini operasi yang ketiga. Awalnya katarak tahun 2003 pas lahirnya anak saya. Kemudian kasus 2023 Desember kemarin itu sarafnya lepas sehingga ada kondang itu, kaki ada kondang itu gelantungan. Pada waktu di Pusto SG harus tindakannya harus ditanam pakai silikon. Maka itu kemudian 7 bulan kemudian kemarin ngambil silikonnya, paham ya? Tapi ya tetap di bius total Bu. Itu sing medeni. Monggo Pak, doa jangan lupa syahadat. Wah. Medeni nih. Di kebablasan. Ya Allah. Bab kenapa nih? Bikin Ustaz. Haji lanjutan. Sekarang nyampe rukun umroh. Nggih. Wa arkanul umroh di arba'atun. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul umrati arba'atun. Rukun umrah itu ada 4. Yang pertama al-ihramu, ihram. Yang kedua wat-tawafu, tawaf. Was-sa'yu, sa'i. Wal-halaku, mencukur. Au taqsiru fi ahadil qaulain, mencukur gundul atau memendekkan menurut salah satu dari 2 pendapat. Boleh gundul, boleh tidak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya melaksanakan umroh. Mereka mengerjakan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian memendekkan rambut dan bertahallul, keluar dari ihram. Ya sa'i dulu ya, sa'i habis tawaf sa'i. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, dia berkata hendaknya mereka mengerjakan tawaf di Baitullah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian memendekkan rambut mereka, kemudian bertahallul. Dalam riwayat lain kemudian mereka bertahallul itu maksudnya mencukur atau memendekkan rambut. Begitu dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Jadi di sana itu banyak tukang cukur, cuma gak iso gaya di sana, main pelontos. Kan orang Indonesia kebingungan, Pak, jangan digundul, dipendekkan saja misalnya. Dia gak ngerti, iya wes, main mulus kabeh. Makanya saya bolak-balik umroh itu tidak pernah minta ke orang itu, gak di Indonesia nih. Cukur. Ya, jadi habis tahallul, gimana tahallulnya? Dipotong cewek, ambil titik, sebagai syarat saja. Karena di sana itu gak iso nyukur. Lek gundul, wah pintar. Sopo wae nek gundul yo pintar. Cuma bedanya apa dengan haji? Apa bedanya? Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, karena ada hadis mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu ya ukurannya ya wukuf di Arafah. Walaupun kalau cuma tawaf tok ping 1000, sa'inya bolak-balik Marwah Safa ping 1000, gundul sampai melontos saalise misalnya. Lek durung wukuf, durung berhaji, durung
bisa dikatakan berhaji. Karena berhaji itu ya prosesnya ya wukuf di Arafah dan lain-lain. Apa lain-lainnya, Bu? Ya mampir ke Bukmina, nginep di Mbak Musdalifah. Mari kono ngantemi batu sebagai simbol. Ngantemi apa? Ngantemi apa, Bu? Syaitanir rajim. Ya antemi. Bismillah, ya Allahu Akbar. Saking bantere balikan batu iki. Karena tembok itu. Jadi kanca di dia sesama iblis jangan saling jangan saling lempar. Ya Allah. Jadi sekali lagi rukun umroh itu ya mengikut tak sami dengan haji, sami kali haji, Bu. Cuma bedanya apa? Bedanya wukuf. Kalau haji ketambahan wukuf, kalau rukun umroh mek papat kan 5 sedaya nggih. 5. Jadi kalau rukun umroh dihilangno wukufe. Wukuf. Sekarang tidak seperti dulu, Bu. Sekarang sudah ada ini, ada tumbuh-tumbuhan, pohon. Sekarang sudah agak rindang. Dulu, waduh, panas tok, tanah lapang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau sekarang sudah ada tumbuh-tumbuhan, ada pepohonan, ada selang besi itu kok untuk embun buatan. Nah, itu. Sekarang dibantu itu. Tapi pas saya wukuf dulu itu pas hujan gerimis. Yang namanya haji reguler, Bu, namanya tenda. Kayak enak iku. Kate turunin iki becek kabeh. Iya, kalau becek tulu apa nganjuk. Becek nganjuk, ngerti becek nganjuk? Loh, becek viral itu, enak. Ya, jadi apa sati gulai diselingkuhkan dengan apa itu soto, jadi enak. Itu namanya becek. Lah becek Malang jemek. Kalau di Nganjuk makanan, Bu, sate gulai selingkuh dengan soto. Jenenge sate gulai selingkuh. Masya Allah. Lah saya mau tidur gimana ini? Kloso becek, ya Allah. Tanah jemek. Aduh, semua itu gak karu-karuan. Kocok ya, resiko memang. Haji reguler ini. Haji reguler. Kalau mereka yang seperti Furoda, Haji Plus dan sebagainya itu yang mewah, Bu, ada AC-nya, ada itu. Cuma perasaan niru saat Rasulullah dulu itu nggak ada. Kalau terlalu mewah itu mau merasakan seperti zaman Nabi Kaisar, wis terlalu mewah. Kasur empuk, di bawah kasur karpet, ada AC, macam-macam. Jadi mau niru jam seperti zaman Nabi nggak bisa. Kalau haji reguler ada menangnya itu, meresapi, membayangkan seolah-olah kita berhaji seperti di zaman Rasulullah. Lorong-lorong ini dari ngono sih melaku 10 kilo, sampai sikil itu jenenge sikil. Aduh, jadi luka-luka seperti niat
merasakan seperti di zaman Nabi dulu belum ada aspal. Ya, belum ada aspal. Kemudian jalannya itu naik gunung, bukit berbatu padas dulu, tambah parah lagi. Jadi kita merenungi seperti di zaman Rasulullah SAW. Itu ngedem-ngedem mati bagi yang reguler. Ngedem-ngedem mati reguler, ngenteninya ya, takut lupa Bu. Kita Fatihah dulu ya. Kaul ke-8 Bapak Didi Rusbandi bin Mutaha biridallah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua ultah ke 19 Bu Zulfi Hidayati, mudah-mudahan memperoleh umur yang barokah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ultah juga Nanda Mahdadina Alam Rusbandi, mudah-mudahan memperoleh keberkahan umur, karirnya, usahanya, rezeki yang berkah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sekarang masuk bab baru, kewajiban haji. Wa wajibatul haji ghairul arkan salah satu asya. Selain rukun, kewajiban haji itu ada 3 Bu. Al-ihramu minal miqat. Yang pertama ihram dari miqat. Tidak paham miqat. Kalau ada orang haji itu kan sana, ambil dia di miqat sana, miqat bin Ali, miqat apa miqat itu? Apa? Tempat niat. Miqat, tempat niat untuk berihram. Yang kedua, kewajiban haji. Yang kedua, waramyul jimar, melempar ketiga jumroh. Jumroh itu jejer-jejer makai Bu. Ula, enggak ula. Ada wusta, yang pinggir dewe akobah. Ya, akobah. Tapi lempar pertama kok akobah kabeh ya. Baru besoknya itu ula, wusta, akobah. Yang ketiga wal halqu. Mencukur rambut, kewajiban haji. Makanya kok orang haji itu gundul-gundul. Jadi dokter yang mengoperasi saya kemarin itu kan dari haji. Ini sudah telat 1 bulan sebenarnya. Juni itu sebenarnya Bu, karena Pak dokternya masih haji.
itu kemudian diundur menjadi Juli. Nah itu apa? Mencukur rambut jadi gundul, tapi sudah tumbuh. Ya, yang penjelasan yang pertama tentang mikot, tempat yang ditentukan oleh Rasulullah bagi penduduk setiap wilayah untuk memulai ihram, ngambil niat sebelum melewatinya jika mereka sengaja datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW menentukan Zulhulaifah untuk mikot penduduk Madinah, Juffah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman di Kidul. Yalamlam itu di Kidul di Mekah. Semua itu untuk masing-masing mereka dan bagi orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah tersebut namun bukan penduduknya, jika memang dia ingin menunaikan haji dan umroh, bisa ngambil di tempat-tempat yang saya sebut tadi. Barang siapa yang bukan penduduk tempat-tempat itu, maka tempat ihlalnya atau ihramnya sesuai dengan penduduknya. Begitu juga dengan penduduk Mekah, mereka berihlal dari yang telah ditentukan. Ihlal itu apa sih? Ihlal membaca talbiyah dengan keras ketika ihram. Apa lu? Latihan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu harus bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau sholawat haji dilakukan, tidak seperti tadi. Misalnya kalau ceramah haji, calon hajinya itu ketika mau salaman pamitan ke semuanya kan berdiri itu ya. Nah, tak iringi lagu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Terus salaman tiba gak mari-mari sampai keju. Terus tak ganti. Gimana itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ibnu Umar. Dia berkata, tatkala kedua kota Basrah dan Kufah ini ditaklukkan, orang-orang mendatangi Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Rasulullah telah menentukan untuk penduduk Najd di tempat ihramnya itu di Qarn, sedangkan dia jauh dari jalan kami. Jika kami ingin menuju Qarn, maka itu sulit bagi kami. Umar berkata, lihatlah papasannya dengan jalan kalian. Kemudian Umar menetapkan untuk mereka Dhatul Irq sebagai miqat. Dhatul Irq maksud menetapkan untuk mereka dalam athar di atas adalah menetapkan miqat untuk mereka berdasarkan ijtihadnya Umar. Tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dikenal oleh para pelaksana haji dengan perantara para penduduknya atau dengan perantara-perantara lainnya. Barangkali tempat-tempat itu dinamakan dengan nama-nama lain. Yang kedua, masalah melempar ketiga jumroh. Ini dilakukan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Ini jadi kita nyembelih apa? Binatang, mereka malah melempari setan. Melempar jumroh Aqabah saja dilakukan pada hari nahar, penyembelihan binatang kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu cuma melempar yang Aqabah saja. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 itu semua dilempar tuh. Ula, wusta, Aqabah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar melempar jumrah yang dekat dengan 7 kerikil, kemudian bertakbir mengiringi setiap pelemparan kerikil, kemudian maju untuk turun ke daratan. Setelah itu dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia juga melempar jumrah wusta. Dia menuju arah kiri dan turun ke daratan. Setelah itu dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia melempar jumrah Aqabah dari pertengahan lembah dan tidak berdiri di dekatnya. Setelah itu dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah melakukannya. Jadi Ibnu Umar ini melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jumrah itu artinya kumpulan kerikil di Mina ngambilnya. Jadi minta ke Bu Mina dulu. Kebetulan Mina ini dulu seorang ibu-ibu jualan kolak di Bondowoso tapi. Jadi saya dulu rajin sembahyang subuh berjamaah digendong oleh kakek saya itu yang mergo ana kolak ini. Namanya Bu Mina. Adiknya paman namanya Musdalifah. Pas wis. Jumroh yang dekat maksudnya dekat dari Mina, yaitu jumroh yang paling kecil. Aqabah adalah bagian bukit yang sulit didaki dan selainnya. Maksudnya adalah jumroh yang paling besar, Jumratul Aqabah. Nah, di pas zaman saya wayang mari melempar kan jalan menurun. Nah, tepat di pintu depannya pintu itu ada masjid kecil, itu namanya Masjid Aqabah. Dulu digunakan Nabi dalam perjanjian Aqabah dengan para sahabat. Sampai saat ini si orang juga saat ini dia boleh becek haji si orang saat ini itu kok. Jadi melempar jumroh pada hari nahar setelah terbit matahari, sedangkan ketika hari tasyrik dilakukan setelah matahari tergelincir. Menurut Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah melempar jumroh pada hari nahar di waktu duha.
Pada hari-hari setelahnya beliau melakukannya setelah tergelincirnya matahari. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata kemudian beliau kembali ke Mina dan menetap di sana selama hari tasyrik. Beliau melempar jumrah jika matahari telah tergelincir. Setiap jumrah dengan menggunakan 7 buah batu yang diambil dari Mina tadi. Kemudian masalah yang ketiga, masalah walhalq, mencukur rambut. Ya. Mencukur rambut, bahwa mencukur rambut merupakan bagian dari kewajiban haji. Ini perkataan yang dhaif. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa ia adalah salah satu rukun haji dan umroh, bukan termasuk kewajiban, tetapi ada di rukun ya. Baik itu umroh maupun haji harus potong rambut, rukun, tidak termasuk dalam bab kewajiban haji. Itu kita bicara tentang apa tadi, kewajiban haji dan rukun umroh. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Dan semoga kita cepat, tabungan kita banyak. Amin. Terus kita berumroh bersama. Ar-Raudhah. Allahumma. Amin. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, suara bisa didengar? Silakan. Gunur tadi ngaco. Udah. Karena saya belum haji kalau ngambil mikot itu, kalau kita orang Indonesia atau di luar orang Arab itu dari mana? Atau di hotel masing-masing? Jadi begini. Jadi kita mengikuti biasanya yang dari Indonesia itu menujunya turunnya di Madinah dulu. Suwan datang Kanjeng Nabi dulu, ya kan? Kita jamaah dulu, berjamaah di Masjid Nabawi dulu. Nah, baru setelah itu hari yang telah ditentukan dibawa pakai bis menuju Bir Ali, tempat mikot kita. Bir Ali. Bir Ali itu dulu ya Bi'run Ali. Bi'run itu sumur tuh. Karena sulit ngomong Bi'run Ali. Bir Ali. Akhirnya mudah dibaca. Bukan Bir Bintang. Bir Ali. Paham ya? Itu tempat untuk berniat. Jadi kita wudhu di situ, salat 2 rakaat, kemudian niat. Gimana? Labbaik Allahu umratan. Labbaik Allahu umratan. Ya. Niat umroh. Kalau haji labbaik Allahu hajjan. Tinggal merubah aja. Kemudian oleh tour leadernya, pemimpin rombongannya dipimpin. Ayo kita bersama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sampai naik bis. Di bis sampai tak pimpin itu bu, bisnya jalan sampai kurang tinggal 5 orang, sing nyaut. Tinggal 2 orang, tak boleh turu kabeh. Karena memang perjalanan panjang. Ya, Madinah Mekah itu 425 kilo, seperti Joyosuko menuju Keraton Jogja. Jaraknya itu. Ya. Jadi berangkat dari Masjid Baitur Rahman ke Keraton Jogja itu apa namanya jaraknya jauh, sehingga tinggal tour leadernya saja yang labbaik Allahumma labbaik, kalau sing nyaut atau oleh wis berangkat mereka. Istirahat kabeh. Dan lagi Ustaz, ya. ada yang ngambil nafar awal sama nafar sani untuk jumroh, itu abdulnya yang mana? Yang sani, kecuali kalau memang misalnya su ke susu
selang nopo, gelang nopo, geger disulap. Jadi afdalnya nang nafas sani. Ada lagi. Halo. Sudah berapa tabungannya? Ya. Tolong minta tolong yang balik harus sukses nih ya. Ziarah ke Wali 5 di Bali ini harus sukses. Ya pokoknya ziarah harus sukses. Bilang ke papanya anak-anak, Pak ini harus sukses loh Pak. Jadi sopo, jadi ustaz, sampean ada salam dari ustaz, sampean harus melok loh Pak. Ngancani ustaz deh. Ada lagi? Ikut atau niat itu Ustaz. Kalau tangkin sama satunya lagi saya lupa. Jirona. Ya, Jirona. Itu kalau sudah kita kadung masuk di Mekah, tidak usah kita jauh-jauh ngambil mikot ke Madinah lagi, ke Bir Ali lagi, kejauhan. Jadi kalau memang kita sudah di Mekah posisinya, setelah kita umroh kemudian kita istirahat, besoknya kok kepingin mengumrohkan ibunya, misalnya ingin mengumrohkan bapaknya, misalnya, ayo kita ambil mikot, ada, maka diantar ke yang terdekat, namanya Jirona atau Tanaim yang terdekat, Tanaim, ya, ngerti Tanaim Bu? Jaya Suko ke kanan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pantun dijawab. Burung merpati mana limo? Ya wes saya mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.